kabar? Oke, jadi di video kali ini aku mau menjelaskan tentang Shiruto. Mungkin ada yang udah pernah ngeliat di Facebook atau Instagram aku sering banget ngepost testimoni Shiruto ya. Oke, jadi langsung aja. Oke, apa sih Shiruto itu? Shiruto adalah vitamin untuk imun yang dimana fungsinya itu untuk meningkatkan atau lebih tepatnya menyeimbangkan sel imun kita. Kemudian Shiruto ini terbuat dari bahan apa? Oke, ada satu bahan unik ya yang ada di dalam Shiruto ini, yaitu IPPA1. Nah, kalau misalkan yang nggak tahu bisa langsung search aja di Google ya. IPPA1 itu dia dari gandum yang difermentasi, ekstraknya yang diambil. Nah, itu yang namanya IPPA1. Nah, jadi IPPA1 ini sudah diteliti oleh Dr. Hiroyuki Inagawa selama 30 tahun ya. Jadi bisa langsung search di Google mengenai penelitian beliau. Oke, fungsinya adalah untuk mengaktifkan macrophage. Nah, macrophage itu apa? Jadi macrophage itu adalah sel pada jaringan yang berasal dari sel darah putih yang disebut monosit. Mungkin yang belajar biologi pasti tahu gitu. Yang kita mungkin udah lupa gitu, tapi aku diingatkan kembali di sini karena kita belajar ulang. Oke, jadi apa sih macrophage itu? Macrophage itu intinya adalah dia sebagai tentara di dalam tubuh kita, dimana fungsinya ya atau peranannya itu dia untuk mendetek misalnya ada sesuatu yang asing dari luar, jadi dia istilahnya diserang gitu loh, dimusnahkan. Nah, kemudian tadi peran macrophage dalam sistem tubuh atau sistem imun itu adalah yang pertama untuk melindungi tubuh. Seperti yang tadi aku bilang tadi, dia itu mendetek ya sesuatu asing dari luar kemudian dimusnahkan atau dihilangkan gitu. Karena kalau misalnya kita keluar, jangankan bilang keluar deh, kita di rumah aja kita masih mungkin aja terkena yang namanya bakteri atau virus, dimana kalau kita kontak nggak sengaja sentuhan sama orang lain, nah ternyata orang lain itu sakit. Dan kalau kita juga pas banget lagi yang namanya drop, nah kita juga bakal ikutan sakit ya. Jadi itu pertama fungsinya untuk melindungi tubuh, yang kedua adalah untuk menyeimbangkan sistem kekebalan tubuh. Di sini penting banget karena aku mau kasih lihat sesuatu di sini. Oke. Di sini dia ada semacam tabel, bukan tabel sih gitu, gambar ya. Di sini itu di tengah itu garis tengah, yang di atas adalah kalau kita sistem imunnya terlalu tinggi, dan di bawah itu adalah kalau sistem imun kita terlalu rendah. Jadi terlalu tinggi atau terlalu rendah sebenarnya nggak bagus ya, karena dia bisa menyebabkan penyakit, dimana sebenarnya ada faktor juga, faktor eksternal dan internal kayak gitu. Misalkan contoh kalau untuk yang overreactive sistem imunnya, yang pasti kita pernah dengar adalah autoimun. Kemudian alergi, diabetes type 1 itu juga termasuk. Oke, kalau yang underreactive flu lah, terus hepatitis lah, cancer kayak gitu. Ya sebenarnya ada banyak banget. Jadi kalau bagi yang mau bisa langsung DM aku di Facebook, nah ataupun IG aku, Instagram. Oke, tadi aku sempat bilang yang namanya autoimmune disease. Nah, ini dia. Tadi aku udah bilang autoimmune disease itu disebabkan karena sistem imun yang terlalu tinggi. Jadi jenisnya ada lebih dari 100 ya. Dan dia itu bisa di mana aja. Bisa kena organ mana aja. Kita nggak tahu ya. Jadi baik-baiklah kalian. Jaga diri sendiri. Oke, kemudian yang ketiga adalah mengatasi penuaan dan membuang sel-sel yang tidak berfungsi. Jadi yang seperti yang kita semua tahu, tubuh kita itu dari organ, sel darah, itu terbentuk dari yang namanya sel. Jadi sel-sel yang sudah menua
atau nggak berfungsi itu sebaiknya harus disingkirkan biar kita nggak gampang sakit. Yang keempat adalah memperbaiki sel-sel. Oke, memperbaiki sel di sini misalnya kalau kita kena luka ya, luka atau luka bakar atau luka apa, pokoknya untuk memperbaiki karena salah satu fungsinya adalah untuk healing. Kemudian apa sih yang menyebabkan macrophage itu tidak aktif? Banyak faktornya ya. Yang pertama adalah faktor U atau yang biasa kita kenal dengan faktor usia, karena semakin kita bertambah usia, sistem kekebalan kita juga semakin menurun. Kemudian yang kedua adalah polusi lingkungan. Seperti yang kita tahu juga di Indonesia ini polusinya juga sangatlah tinggi. Oke. Apalagi kalau kita keluar dulu sebelum ada corona ini kita jarang yang namanya pakai masker mungkin. Jadi itu polusi kita hirup terus. Dan yang ketiga adalah rutinitas hidup yang buruk. Di sini bisa dibagi jadi dua. Yang pertama adalah makanan, dari pola makan. Jadi gimana ya? Misalnya kita suka banget ya, sering banget yang namanya mengkonsumsi fast food. Sebenarnya gak boleh ya. Karena fast food itu dia malah intinya gak bagus lah gitu untuk tubuh. Kemudian kurang-kurangin lah, bukannya gak boleh tapi sesekali aja. Kemudian yang kedua adalah begadang. Nah di sini ngacung semuanya, siapa yang suka banget begadang? Karena tubuh kita itu, organ-organ kita itu dia butuh waktu kerja ya untuk detox juga pas kita tidur. Jadi pas kita tidur organ-organ ini baru mulai bekerja untuk detoksifikasi. Jadi penting banget untuk yang namanya tidur lebih awal. Kalau aku memang dari kecilnya itu udah terbiasa yang namanya tidur awal. Jadi kalau misalnya aku pergi sama temen aku nginep dan mereka masih kayak sampai high gitu, sampai yang jam 12, jam 1 gitu, aku kadang gak bisa ikutan. Aku lebih memilih untuk tidur duluan gitu, karena gak terlalu terbiasa. Tapi beda sih kalau kayak New Year ya. Oke, jadi jangan mentang-mentang kita masih muda terus kita begadang gitu, gak bagus untuk tubuh. Jadi macrophage yang tidak aktif menyebabkan keseimbangan dalam sistem imun. Yes, jadi ini benar banget, jadi harus benar-benar dijaga. Aku pun sebenarnya juga sering sakit ya, apalagi kalau karena ya itu misalkan tidurnya terlalu malam, berhari-hari, gak usah berhari-hari deh, sehari 2 hari aja berturut-turut itu pasti aku langsung yang namanya bersin, yang dimana kalau aku udah tahu kalau misalnya udah bersin terus dan aku paksain diri aku mungkin cuma bersin bentar, itu kalau misalkan ditahan, maksudnya gak istirahat, gak minum obat atau apa, itu pasti langsung pilek dan langsung parah. Jadi di sini aku cuman minum 2 saset di pagi atau siang, kemudian 2 saset sebelum tidur pas malam, itu pasti langsung sembuh. Kemudian bentuk siruto itu seperti apa? Ini aku kasih lihat. Ini dia sirutonya, dan di atas sini dia ada label. Labelnya adalah Malaysia Health Wellness Brand Awards 2019. Oke, jadi sebenarnya ini diluncurkannya tahun kemarin Januari 2019, tapi hebatnya ini udah ada labelnya langsung karena emang terbukti udah banyak banget orang yang konsumsi siruto dan membaik gitu. Nah, di dalamnya aku kasih lihat. Dalamnya seperti ini. Tada. Dalamnya ada 30 bungkus. Oke, jadi sebenarnya ini gampang banget untuk dibawa kemana-mana gitu ya, karena bentuknya kecil. Nah, tada, seperti ini. Oke, di sini itu rasanya sebenarnya enak banget karena ini rasa blueberry ya, jadi asam-asam lah sebenarnya, cuman enak gitu kalau dimakan karena di dalamnya ini bubuk, jadi bisa aja langsung dituang ke mulut gitu aja, atau diseduh pakai
sedikit air gitu. Tapi lebih enak dan lebih efektif kalau misalkan ini langsung dituangkan ke mulut. Terus kayak diisep-isep bentar gitu. And ya, untuk cara konsumsinya untuk anak-anak di atas 2 tahun itu 1 saset per hari, dan untuk dewasa 2 saset per hari. Itu untuk dosis normal dan kalau nggak ada masalah untuk maintenance. Tapi kalau misalnya udah ada sakit ya, entah misalkan kayak aku misalnya radang lah, atau yang punya penyakit kulit, eksema, alergi, terus mungkin yang lagi menjalani kemoterapi, ya itu dosisnya harus di up, karena ini untuk pengobatan, bukan untuk maintenance lagi gitu. Pengobatan tetap harus lebih tinggi lah ya, karena ya itu aku sendiri juga gampang sakit sebenarnya. Jadi sebelum dia mulai untuk sakit aku udah konsumsi duluan dan dia nggak jadi gitu. Tapi emang setelah konsumsi harus langsung istirahat sih, itu ngefek banget. Oke, jadi di sini juga dia ada yang namanya sertifikat GMP atau yang kita sebut Japan Health Food and Nutrition Food Association ya. Sini kemudian ada logo halal juga, sertifikat halal ya. Jadi untuk yang muslim ini halal bisa dikonsumsi, dan juga ada yang terakhir karena misalnya yang vegetarian juga bisa untuk makan karena terbuatnya dari bahan alami ya, gandum yang tadi udah aku bilang. Oke, next. Aku lupa bilang koko aku juga beberapa bulan lalu karena dia sibuk kerja, terus tiba-tiba panas tinggi sampai kalau nggak salah 39 derajat. Tapi kan kondisi begini kita nggak bisa keluar ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa bawa ke rumah sakit juga. Alhasil ya udah koko aku minum Siruto ya, bisa di up sampai 3 kali ya. Jadi 2 sampai 3 kali. Sekali minum itu 2 bungkus. Kalau nggak salah kok aku minum 2 kali apa 3 kali, aku juga agak lupa. Terus sama dikompres gitu. 2 hari minum udah langsung kelar, udah langsung sehat, bisa kemana-mana gitu, bisa balik kerja lagi lah maksudnya. Oke, di sini selain testimoni dari aku atau koko aku ya, karena aku sebenarnya gak ada penyakit kulit atau apapun gitu. Jadi aku akan kasih lihat beberapa testimoni. Oke, kayak gini. Ini testimoni dari nenek aku sendiri ya, karena ini beliau sih udah kena ini lama banget ya, namanya penyakit kulit. Terus kalau kering itu suka gatel. Kalau orang bilangnya apa, psoriasis ya namanya. Jadi kalau misalkan ini kering ya, kayak di sini itu gatel banget. Nah sekarang udah begini, udah mendingan gitu loh, nggak separah dulu dan udah gak gatel lagi. Kemudian let's see. Ini dia. Yang tadi mungkin agak beda apa sama ya, aku juga kurang tahu. Nih kayak gini, psoriasis ya. Jadi ini dikonsumsi dari 19 Juli 2019 sampai yang di tengah itu 15 Agustus. Kemudian sampai konsumsinya 19 Oktober 2019 ya. Jadi selama 3 bulan ini ada kemajuan gitu loh ya. Bukannya ini karena dia belum sembuh total ya, jadi harus tetap dikonsumsi. Lama atau tidaknya sebenarnya tergantung dari masing-masing orang, ini berbeda ya. Karena masalah yang dialami pun juga pasti berbeda-beda. Atau baby juga kayaknya banyak yang kena eczema ya, aku juga baru tahu ya, karena aku sendiri belum berkeluarga gitu. Nih ya, ini kasihan gitu, kalau misalkan gatal kan pasti nangis gitu sampai merah gitu. Nah sekarang ini udah bersih malah ya.
malah udah nggak ada gitu. Ini sebenarnya yang umum ya, kayak eczema atau kayak gitu. Kemudian ada juga this one. Ini kalau kalian cari di YouTube atau Google pasti keluar namanya. It's this one. Tada, this is Dato Edward Jules. Jadi beliau ini sebelumnya terkena yang namanya Crohn disease. Crohn disease juga termasuk salah satu autoimun ya, yang di usus besar ya kalau nggak salah. Jadi semacam di usus besar itu kayak bolong-bolong macam sariawan infeksi gitu. Jadi bolong-bolong. Beliau ini udah sampai divonis, dokter pun udah angkat tangan sebenarnya. Ya, beliau udah sampai bedridden di sini di hospital udah 2,5 bulan. Oke. Bahkan kalau misalkan untuk ada tenaga nggak ada tenaga untuk kayak manggil orang. Jadi dia itu pakai gelas kaca sama sendok ya. Jadi dia bunyiin gitu. Jadi kasihan banget sih. Nah, dia dikenalin Siruto oleh upline dan 3 minggu kemudian beliau sudah bisa berdiri itu. Jadi kalau kalian mau ngelihat foto-foto beliau dulunya sebelum kena penyakit ini, karena beliau lumayan berisi gitu sampai ya begitulah namanya kalau sakit ya, jadi agak kurus kayak gitu. Tapi sekarang beliau udah sehat ya, dan dia juga sharing kemana-mana. Oke, next one is this. Kalau misalkan penyakit kulit udah, terus autoimun udah, this. I will give you this. Ini beliau ini dia terkena yang namanya diabetes. Ya, diabetes ini di sini sebelah kanan aku ini, yang sebelah sini. Ini karena dia belum konsumsi Siruto, dia juga dikenalin. Oke, jadi setelah dikonsumsi selama kurang lebih belum ada 2 bulan, ya jadi item-itemnya itu agak sedikit berkurang ya, walaupun belum sembuh total, tapi sudah sedikit berkurang. Oke. Untuk selanjutnya ini juga karena beliau diabetes, jadi mau nggak mau salah satu kakinya harus diamputasi, ya dioperasi diamputasi, dan aku saranin, menurut aku ini juga agak geli. Jadi yang lagi makan atau misalkan yang kurang bisa yang geli-geli gitu, tolong di skip, maksudnya jangan dilihat ya. Nih, ya, ini karena setelah diamputasi gitu lukanya nggak kering-kering gitu, jadi sampai harus ditutup pakai pampers kayak gitu. Aku juga baru pertama kali ngeliat sih sampai separah itu, walaupun aku pernah dengar. Nah ini ya, setelah tadi udah udah konsumsi selama kurang lebih belum ada 2 bulan ya, ini udah lumayan kering nih, udah nggak separah yang tadi gitu. Dan kita bisa ngelihat perbedaannya ya, yang di sebelah kanan aku ini yang pakai singlet ya, beliau pucat sekali dan lemas gitu, tapi setelah konsumsi lihat mukanya jadi ceria kan gitu. Jadi ya teman-teman, sebenarnya ini bukan karena kita ada masalah baru kita konsumsi, bukan ya, tapi kayak aku yang nggak ada masalah apa-apa juga bisa konsumsi. Yang penting sebenarnya ini di rumah itu harus ada lah gitu, daripada kita konsumsi obat itu bukan untuk jangka panjang, karena yang tadi aku bilang dia ada efek samping ya. Dia efek sampingnya bisa ke hati apa ke ginjal gitu ya. Ya pokoknya ada efek sampingnya gitu. Jadi konsumsi obat itu sebenarnya tidak bagus untuk dikonsumsi jangka panjang. Oke. Kalau ini kan vitamin gitu. Kalau memang ada masalah tinggal di apa aja dosisnya. Oke. So that's it for today. Thank you guys. Kalau misalkan suka, di like dan di share. Oke.